Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu tentang menyelesaikan latihan-latihan soal. Langsung saja di sini kepada contoh soal yang pertama. Tentukan volume gambar berikut. Perhatikan ada gambar tabung di mana alas atau tutup dari tabung tersebut memiliki jari-jari 14 cm dengan tinggi tabung 20 cm. Berapakah volumenya? Untuk mengetahui volumenya, tentunya kita harus hafal dulu rumus dari volume tabung, yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas, di sini alasnya adalah berbentuk lingkaran. Alas dari tabung berbentuk lingkaran di mana jari-jarinya adalah 14. Berarti luas lingkaran atau alas ini dikali tinggi. Tingginya berapa? Yaitu 20 cm, berarti dikali 20. Sekarang kita cari luas alasnya. Luas alas atau sama saja dengan mencari luas dari lingkaran. Karena jari-jari 14, maka di sini kita menggunakan 22/7 dikali, yaitu rumusnya bagaimana? Yaitu pi kali r pangkat 2 atau 22/7 dikali 14 kali 14 atau 14 pangkat 2 atau 14 kali 14 dikali tinggi, yaitu 20. Selanjutnya 7 bagi 7 1, 14 dibagi 7 2 menjadi 22/1 atau 22 bagi 1 sama saja dengan 22 dikali 2 dikali 14 kali 20. 22 kali 2 sama dengan 44 dikali 14 kali 20. 44 dikali 14. 44 dikali 14 yaitu 600 sama dengan 616 dikali 20. 616 dikali 20 yaitu berapa? Sama dengan 12.320. Kalau demikian, volume tabung di mana jari-jari alasnya 14 dengan tinggi 20 cm, volumenya adalah 12.000, supaya di sini 12.320 cm kubik atau pangkat 3. Soal nomor 2. Ada sebuah tabung mempunyai volume, kita tulis baiknya di sini ada tabung memiliki volume 5.652 cm kubik. Berapa sentimeter jari-jari tabung jika tingginya 18 cm? Berarti tinggi tabung ini T adalah 18 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jari atau R. Untuk menyelesaikan soal demikian, kita terlebih dahulu harus hafal atau tahu terlebih dahulu bahwasannya mencari volume, ingat volume tabung, volume sama dengan luas alas atau alas dikali tinggi. Sekarang yang ditanyakan adalah jari-jari dari alas ini, karena alasnya adalah berbentuk lingkaran. Bagaimana caranya? Caranya yaitu volume dibagi tinggi, maka akan ketemu luas alas. Volume dibagi tinggi ketemu luas alas. Volumenya itu berapa? 5.652. Kan 5.652
dibagi tinggi, yaitu dibagi 18. Dibagi 18. 5.652 dibagi 18 atau volume dibagi tinggi, ketemu apa? Yaitu volume dibagi tinggi, tentunya akan ketemu luas alas ini. 5.652 dibagi 18 sama dengan berapa? Yaitu 314. Ini merupakan luas dari tabung tersebut. Sekarang sudah kita ketahui bahwa ada sebuah alas dari sebuah tabung, luasnya adalah 314. Yang ditanyakan atau selanjutnya tinggal kita mencari jari-jarinya. Kita ibaratkan seperti ini, ada luas lingkaran di mana luasnya adalah 314. R-nya itu berapa? Jari-jarinya. Caranya tentunya tinggal luas dibagi pi. 314 dibagi pi, karena di sini pi-nya berapa? Apakah 22/7 atau 3,14? Di sini kita menggunakan 3,14 sama dengan berapa? Yaitu 100. Akar selanjutnya akar dari 100 sama dengan 10, dan ini merupakan jari-jari dari tabung tersebut atau jari-jari lingkaran ini, di mana jari-jari lingkaran tentunya menjadi jari-jari dari sebuah tabung. Ya, di sini kita tulis R atau jari-jari sama dengan 10 cm. Berikutnya soal nomor 3. Suatu tabung alasnya berjari-jari 7 cm. Ada tabung di mana alasnya jari-jarinya adalah 7 cm. Tingginya 20 cm. Di sini 20 cm. Diisi air setinggi 10 cm. Baik, tabung ini diisi dengan air, tingginya adalah 10 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan sebuah besi berbentuk kubus dengan rusuk 2 cm. Ada besi berbentuk kubus, rusuknya 2 cm, dimasukkan ke dalam tabung. Ditanyakan berapa sentimeter tinggi air dalam tabung sekarang. Yang ditanyakan berapa tinggi air sekarang. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kita cari terlebih dahulu volume airnya. Volume air tentunya luas alas, yaitu yang berbentuk lingkaran, dikali tinggi air. Luas alas berarti di sini luas alas dikali tinggi. Luas alasnya 22/7 dikali jari-jari, yaitu dikali 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 dikali tinggi, yaitu tinggi air 10. Selanjutnya 7 bagi 7, 1 ini 1 menjadi 22/1 kali 1 sama saja dengan 22 dikali 7 ini dikali 10. 22 kali 7 sama dengan 154. Ini merupakan luas alasnya dikali tingginya air, yaitu 10. 154 dikali 10 sama dengan 1540. Ini merupakan volume
dari air tersebut, yaitu 1540 cm kubik. Selanjutnya volume 1540 ini dimasuki oleh kubus yang mana rusuknya 2 cm. Kita hitung volume kubusnya. Volume kubus 2 cm ini kita hitung di sini. Ada kubus ini 2 cm. Volume tentunya panjang kali lebar kali tinggi atau sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini merupakan volume dari kubus, itu 8 cm kubik. Kita hapus, ini sudah ketemu 8 cm. Volume air pun sudah ketemu. Di sini kita hapus lagi. Volume air 1540. Volume kubus atau PK volume kubus sama dengan 8 cm kubik. Selanjutnya ditanyakan tinggi air sekarang. Tinggi air sekarang yaitu tinggi air setelah volume air ditambah dengan volume kubus. Maka tinggi air tersebut itu berapa? Kita jumlahkan dulu. 1540 ditambah 8 sama dengan 1548. Ini volume air ditambah dengan volume kubus. Untuk mencari tinggi tentunya adalah volume dibagi luas alas. Kita pindahkan di sini mencari tinggi air. Tinggi air saat ini setelah besi dimasukkan, yaitu tinggi kita di sini tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Volumenya berapa? Yaitu 1000 sama dengan 1548 dibagi luas alas. Luas alas tentunya sama saja dengan luas lingkaran ini. Kita hitung lagi luas alasnya di sini, yaitu luas alas di sini sama dengan, atau di sini saja, pi kali r pangkat 2. Pi nya berapa? 22/7 kali jari-jari, yaitu 7 pangkat 2 atau 7 kali 7. 7, 7, 1, ini pun 1. Sekarang menjadi 22 dikali 7 sama dengan 154. Ini merupakan luas alasnya. Kita pindahkan ke atas. Sekarang menjadi volume dibagi, yaitu 1548 dibagi 154. Kita hapus yang ini. 1548 dibagi 154 itu berapa? Yaitu 10,05. Sehingga sekarang tinggi air sekarang adalah 10,05 apa? 10,05 cm. Itulah tinggi air saat ini setelah dimasuki oleh kubus yang mana rusuknya adalah 2 cm. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah bak penampungan berbentuk tabung tingginya 2 meter. Ada bak penampungan bentuk tabung tingginya adalah 2 meter. Dan panjang diameter 14 desimeter. Diameter ini 14 desimeter. Tabung berisi penuh air. Air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit. Yang keluar berarti ini debit atau debit air yang keluar. Ada ini saja, debit sama dengan ini, ditulis debit air yang keluar atau debit
sama dengan 7 liter per menit. Debit sama dengan 7 L per menit. Berapa detik waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung itu? Tapi ditanyakan di sini adalah waktu sama dengan detik. Bagaimana cara penyelesaian soal demikian? Pertama, kita tentunya harus tahu terlebih dahulu volume dari air tersebut. Kita hitung volumenya. Volumenya tentunya rumusnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berapa? Di sini ada diameter 14, tapi luas alasnya kita menggunakan 22 per 7 dikali jari-jari atau R pangkat 2 dikali tinggi. Sama dengan 22 per 7 dikali jari-jarinya berapa? Diameter 14, tapi jari-jarinya adalah 7 kali 7 atau 7 pangkat 2 dikali tinggi. Tingginya di sini 2 meter, sedangkan di sini adalah desimeter. Kita samakan satuan panjangnya. 2 meter jadikan ke desimeter, tapi meter ke desimeter itu turun 1 tingkat. Kalau turun 1 tingkat tapi dikali 10, 2 kali 10 menjadi 20 desimeter. Sekarang di sini sama saja dengan dikali 20. Selanjutnya 7 bagi 71 ini pun sama menjadi 22 dikali 7 kali 20. 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali 20. 154 dikali 20 sama dengan berapa? Yaitu 3080. 3080. Ini merupakan volume dari tabung tersebut atau volume dari air. Kita pindahkan, taruh di sini saja. Jadi sekarang volumenya sudah kita temukan, yaitu 3080 dm desimeter. Selanjutnya ditanyakan waktu dalam bentuk detik. Untuk mencari waktu tentunya kita harus tahu terlebih dahulu rumus dari debit. Rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Yang ditanyakan sekarang adalah waktu. Bila demikian, mencari waktu, volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Volumenya berapa? Volumenya adalah 3080. Desimeter sama dengan liter. Kalau demikian sudah terjadi perubahan, sehingga 3080 dibagi debit dibagi berapa? Debitnya itu dibagi 7 sama dengan 3080 dibagi 7 sama dengan yaitu 440. Ini merupakan waktu dalam bentuk apa? Satuannya menit, tapi ini menit. Sedangkan yang dimintakan adalah dalam bentuk detik waktunya. Waktu dalam bentuk detik. Menit ke detik berarti turun 1 tingkat. Kalau turun 1 tingkat berarti diapakan? Dikali 60. Berarti 440 menit sama dengan berapa detik? Tinggal dikali 60. Sama dengan 26.400 detik. Berarti waktunya adalah di sini pindah
26.400 detik. Itulah penyelesaian untuk soal nomor 4. Berikutnya adalah soal nomor 5. Suatu tangki berbentuk tabung. Ada tangki berbentuk tabung. Tangki tersebut berisi 5.000 liter. Berarti di sini volume sama dengan 5.000 liter. Diameter tangki adalah 2 meter. Diameter berarti dari sini 2 meter. Berapa meter panjang tangki tersebut? Panjang tangki berarti sama saja dengan tinggi tabung. Di sini tanyakan T sama dengan berapa. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya tentunya adalah volume dibagi dengan luas alas. Volume dibagi luas alas akan ketemu tinggi. Berarti tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Perhatikan di sini volumenya dalam bentuk liter, sedangkan diameter untuk mencari alas ini adalah dalam bentuk meter. Bagaimana bila demikian? Kalau demikian, diameter ini kita jadikan dari meter ke bentuk liter. Liter sama dengan desimeter. Kalau demikian 2 meter jadikan ke desimeter sama dengan 20 desimeter. Selanjutnya, volume dibagi luas alas. Kalau tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Volumenya berapa? Yaitu 5.000 dibagi luas alas. Luas dari lingkaran ini tentunya dibagi, langsung saja ini dibagi 3,14 dikali jari-jari berapa? Karena diameter 20. Mengapa 20? Karena dari meter jadikan ke desimeter. Maka jari-jarinya adalah 10 pangkat 2. Sama dengan 5.000 dibagi 3,14 dikali 10 pangkat 2, berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Kita selesaikan dari sini dulu. 3,14 dikali 100 sama dengan 314. Sekarang menjadi sama dengan 5.000 dibagi 314 sama dengan 15,92. Ini berarti satuannya adalah desimeter. 15,92 desimeter. Ini adalah tingginya 15,92 desimeter. Sedangkan yang diminta adalah dalam bentuk meter. Bila demikian sama dengan 15,92 desimeter, berarti naikkan satu tingkat. Kalau naik satu tingkat berarti bagi 10, tinggal pindah koma 1 di sini, atau menjadi 1,592 meter. Ya. Tinggi tabung tersebut adalah tinggi tangki tersebut atau panjangnya adalah 1,592 meter. Itulah penyelesaian untuk soal nomor 5. Demikianlah penyelesaian soal dari awal sampai akhir yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan,
Saya mohon maaf yang sebesarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.